Kepercayaan diri sejati datang dari memahami apa yang benar-benar penting, bukan dari membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Ketika kamu fokus pada kehadiran, komunikasi, dan kepuasan bersama, semuanya akan mengikuti dengan sendirinya. Lepaskan tekanan. Percaya pada kenyataan. Dan ingat, keintiman sejati tidak diukur dari durasi, tetapi dari bagaimana kalian berdua merasakannya. Fire. Tetapi angka ini tidak menceritakan keseluruhan cerita. Preferensi bisa berubah tergantung banyak faktor seperti koneksi emosional, tingkat kenyamanan, suasana hati, usia, dan tingkat gairah. Apa yang diinginkan seseorang bisa berbeda di waktu atau situasi yang berbeda. Karena itu, terlalu fokus pada angka justru bisa menambah tekanan, bukan memberikan kejelasan. Yang benar-benar penting bukanlah mengejar durasi tertentu, tetapi kepuasan, baik untuk dirimu maupun pasanganmu. Itulah yang sebenarnya menentukan pengalaman yang baik. Ketika kedua orang merasa terhubung, nyaman, dan puas, durasi menjadi jauh kurang penting. Penting juga untuk memahami bahwa banyak pria mengalami kekhawatiran seperti terlalu cepat selesai atau justru kesulitan untuk selesai. Hal ini jauh lebih umum daripada yang banyak orang kira, dan tidak perlu merasa malu. Yang lebih penting, kondisi ini seringkali bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat. Jika kamu mengalami hal seperti ini, ada 2 langkah yang bisa membantu. Pertama, konsultasi dengan dokter urolog. Mereka dapat membantu menentukan apakah penyebabnya fisik, psikologis, atau kombinasi keduanya. Kedua, bekerja dengan terapis seks profesional, terutama jika stres, kecemasan, atau masalah hubungan mempengaruhi pengalamanmu. Pada akhirnya, tidak ada angka sempurna yang menentukan berapa lama hubungan intim harus berlangsung. Itu hanyalah mitos. Yang benar-benar penting adalah apakah kalian berdua merasa puas, terhubung, dan percaya diri. Itulah standar yang sebenarnya. Jika kamu ingin mendapatkan lebih banyak informasi jujur dan berbasis sains tentang kesehatan pria, kepercayaan diri, dan performa, pastikan kamu tetap terhubung dengan channel ini. Karena menjaga diri sendiri bukan hanya penting, itu adalah sesuatu yang benar-benar kamu pantaskan. Ini bukan tentang mengejar angka atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ini tentang koneksi yang kamu bangun dan kepuasan yang kamu bagikan. Seks secara keseluruhan, karena keintiman jauh lebih luas dan bermakna. Namun, untuk mendapatkan data yang konsisten, definisi ini membantu memberikan perbandingan yang akurat. Memahami hal ini penting, karena banyak pria diam-diam khawatir bahwa mereka tidak bertahan cukup lama. Padahal kenyataannya, banyak dari mereka sebenarnya berada dalam kondisi normal, tetapi membandingkan diri dengan standar yang tidak realistis. Dalam istilah medis, durasi ini disebut sebagai intravaginal ejaculation latency time, yaitu waktu antara penetrasi dan ejakulasi. Ketika pria ditanya tentang durasi ideal, kebanyakan menjawab sekitar 16 menit. Mereka juga memperkirakan bahwa rata-rata pria bertahan sekitar 9 menit. Namun ketika para peneliti benar-benar mengukurnya dengan stopwatch, hasilnya sangat berbeda. Dari 500 pasangan, rata-rata sebenarnya sekitar 5,7 menit, kurang dari 6 menit. Tentu ada variasi. Beberapa hanya berlangsung beberapa detik, sementara yang lain bisa lebih lama, bahkan mendekati 1 jam. Namun jika dilihat secara keseluruhan, rata-rata tetap berada di kisaran 5 hingga 6 menit. Menariknya, angka ini juga berbeda tergantung lokasi. Di beberapa tempat sekitar 4 menit, sementara di tempat lain bisa mencapai hampir 10 menit. Tetapi kesimpulannya tetap sama. Jika kamu berada di sekitar angka tersebut, kamu sepenuhnya normal. Jadi jika kamu pernah meragukan dirimu atau merasa tertekan untuk tampil dengan cara tertentu, mungkin sudah saatnya untuk mengubah cara pandangmu. Data nyata menunjukkan bahwa kebanyakan pria jauh lebih normal daripada yang mereka kira. Sekarang, mari kita bahas dari sisi wanita. Apa sebenarnya yang diinginkan wanita dalam hal durasi? Kenyataannya, tidak ada jawaban pasti yang berlaku untuk semua orang. Namun, ada survei besar yang melibatkan sekitar 4.000 wanita yang memberikan gambaran menarik. Rata-rata, banyak dari mereka mengatakan bahwa mereka menginginkan sekitar 25 menit hubungan intim. Bagaimana jika semua yang selama ini kamu percaya tentang berapa lama kamu harus bertahan itu sebenarnya salah?
Bagaimana jika tekanan yang kamu rasakan bukan berasal dari kenyataan, tetapi dari mitos yang diam-diam menghancurkan kepercayaan dirimu? Kebanyakan pria tidak pernah mempertanyakannya. Mereka hanya berasumsi bahwa mereka tidak cukup baik. Tapi hari ini, kamu akan melihat kebenaran yang didukung oleh data nyata, dan ini mungkin akan mengubah cara kamu melihat dirimu sendiri selamanya. Hari ini saya ingin membagikan sesuatu yang penting untuk dipahami oleh setiap pria. Ini berdasarkan data nyata yang diukur menggunakan stopwatch dari lebih dari 500 pasangan di berbagai belahan dunia. Pertanyaannya sederhana, tapi sangat penting. Berapa lama sebenarnya rata-rata hubungan intim berlangsung? Saya seorang urolog yang fokus pada kesehatan seksual pria. Jika kamu peduli dengan kepercayaan diri, performa, dan kesehatanmu secara keseluruhan, ini adalah hal yang layak untuk kamu perhatikan. Dan mungkin juga untuk kamu bagikan kepada seseorang yang bisa mendapatkan manfaat dari informasi ini. Mari kita jujur. Budaya modern telah menciptakan ekspektasi yang tidak realistis tentang seks. Baik dari film, media sosial, maupun percakapan sehari-hari, selalu ada gambaran tertentu tentang bagaimana seharusnya dan berapa lama itu harus berlangsung. Seiring waktu, tekanan ini bisa diam-diam mempengaruhi kepercayaan dirimu tanpa kamu sadari kenyataannya. Banyak hal yang dipercaya orang tentang bertahan lebih lama sebenarnya tidak sesuai dengan realitas. Jadi daripada berfokus pada opini atau asumsi, mari kita lihat data nyata yang diukur secara langsung. Sebelum masuk ke angka, penting untuk memahami bagaimana ini diukur. Dalam penelitian ini, hubungan intim didefinisikan secara spesifik sebagai waktu dari penetrasi hingga ejakulasi. Ini tidak termasuk foreplay atau bentuk keintiman lainnya. Tentu saja, definisi ini tidak sepenuhnya menggambarkan pengalaman seks.